waktu dan tempat kami persilakan Romo Ming. Ya, selamat malam Romo, para suster, ibu bapak yang hadir di pertemuan malam ini. Wah, cukup banyak, saya kira sedikit, sampai 100 lebih. Ya, saya diminta untuk sharing mengenai Santo Dominikus dan Rosario, yang hari ini juga kita merayakan pesta Bunda Maria Rosario. Di belakang layar saya itu adalah Bunda Maria Manawak, salah satu pelindung dari Dominikan di Manawak, yang mendapatkan title-nya juga Bunda Maria Rosario, Bunda Rosario Manawak. Dan banyak di Manawak, di Filipina cukup terkenal menjadi tempat ziarah. Beberapa peristiwa mujizat juga terjadi, disembuhkan, dan juga kalau salah disembuhkan ataupun tapi yang paling penting adalah Bunda Maria memberikan mujizat air hujan di saat kekeringan di daerah itu. Saya lupa tahun berapa itu, pada waktu itu Bunda Maria Manawak. Ya, bisa lihat layar saya ya, sharing screen. Baik. Jadi kalau kita lihat, memang menurut legenda, Bunda Maria memberikan rosario kepada Santo Dominikus. Ini beberapa gambaran yang ada, dan terutama adalah di pintu utama dari tempat ziarah di Lourdes. Kita bisa melihat Bunda Maria memberikan rosario kepada Santo Dominikus. Ini juga gambaran dari Bunda Maria memberikan rosario ke Santo Dominikus dan Katarina dari Siena. Jadi banyak, dan juga beberapa gambaran yang di mana para santo santa dari Ordo Pawarta juga mempunyai perhatian khusus kepada Bunda Maria dalam hal ini. Kalau terlalu cepat tolong diingatkan ya. Saya semoga tidak terlalu cepat atau kurang jelas. Kalau mau langsung bertanya mungkin bisa ya. Baik, terima kasih. Kalau misalnya mau langsung bertanya juga boleh, tidak ada masalah. Kita diskusi saja. Sejarah dari Ordo Pawarta sedikit, bahwa Ordo Pawarta adalah tanah tandus kemanusiaan yang dikotomis. Jadi pada waktu itu ada bid'ah yang membedakan antara kesucian badan dan kesucian roh. Roh dan daging adalah sesuatu yang terpisah. Dan juga dalam hal ini wanita turunkan derajatnya, kehidupan itu sendiri dihina, tidak dapat menerima kenyataan bahwa sabda menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Itu pada saat itu. Dan tentunya kita harus selalu mengingat bahwa dalam Injil kita melihat bahwa malaikat memberikan kabar gembira kepada Bunda Maria. Dan ini adalah peristiwa inkarnasi di mana Tuhan hadir, datang sebagai manusia dalam kehidupan kita. Dalam hal ini adalah bahwa kemanusiaan itu adalah sesuatu yang yang suci juga dalam hal ini, di mana Tuhan sendiri mau hadir, datang dalam bentuk wujud manusia, dalam bentuk daging itu. Lalu dalam hal ini kita melihat bahwa, dan sejarah menulis bahwa Rosario menjadi saksi karunia yang dipercayakan kepada Ordo Pawarta yang didirikan oleh Santo Dominikus. Karunia yang ya tentunya karena janji atau kaul, kemudian dari konstitusi, dan tentunya dukungan dari tahta Roma. Ya karena melihat beberapa waktu itu, kan ini adalah legenda, dan beberapa kongregasi atau ordo juga sempat mengakui bahwa Bunda Maria memberikan rosario, tetapi dari tahta Roma ya memutuskan atau menetapkan bahwa rosario dipercayakan kepada Santo Dominikus oleh Bunda Maria. Dan
tentunya hal ini adalah karena Bunda Maria menampakkan diri kepada Dominikus di hutan Bukon dekat Toulouse. Satu hal yang disampaikan oleh disampaikan oleh Bunda Maria adalah bahwa tidak heran bahwa sampai sekarang Santo Dominikus tidak memiliki buah dari jerih payahnya. Karena pada saat itu kembali bahwa bidaa-bidaa ini sangat kuat untuk menarik orang kepada kelompoknya. Mereka bidaah, namanya bidaah Albigensian. Bidaah yang hidupnya sangat itu benar-benar mati raganya kuat sekali. Jadi pada masa abad ke-12, 11 abad 12-13 hampir akhir itu, abad 12, 11 tahun 1170 sekitar 1150, bidaa ini hidupnya mati raganya sangat kuat, sehingga mereka benar-benar mau dalam konteks mematikan raga, berusaha untuk menghukum raga untuk menyucikan rohnya. Dan ini menjadi perhatian bagi banyak orang pada waktu itu, karena tentunya ini sedikit sejarah gereja, tentunya bahwa pada zaman pertengahan gereja itu boleh dibilang adalah penguasa, hidup dalam kemewahan, hidup dalam kelebihan, sehingga kelompok bidaah Albigensian ini begitu diterima dalam masyarakat karena hidupnya yang sangat penuh dengan kematiragaan, kesederhanaan dalam hal ini boleh, tetapi jadinya sesuatu yang keliru, sesuatu yang mereka berusaha mematikan raga ini karena mereka benci dalam hal ini adalah melihat bahwa tubuh ini adalah sesuatu yang menyesatkan. Nah, itu tentunya dengan pemahaman yang salah. Maka Bunda Maria melihat bahwa menampakkan diri pada Santo Dominikus untuk memberikan kekuatan tentunya bahwa dengan mengatakan seperti tidak heran bahwa sampai sekarang Santo Dominikus tidak memiliki buah dari jerih payah yang dilakukan dengan mengkhotbah, dengan memberikan pengertian kepada seluruh masyarakat di Perancis pada waktu itu, di Toulouse itu, menghabiskan di tanah tandus, seperti tanah tandus yang belum disiram dengan yang tidak ada buahnya, belum disiram dengan embun rahmat ilahi. Ketika Tuhan berkehendak untuk memperbaharui muka bumi, dia mulai dengan menurunkan embun dari salam malaikat yang diterima oleh Bunda Maria. Maka pesan Bunda Maria, wartakan rosario, yang terdiri dari 150 salam pada waktu itu. 150 salam Maria, dan Bunda Maria berjanji akan mendapatkan hasil atau buah yang melimpah. Jadi sejarah yang ada pada waktu itu adalah 50 salam Maria, itu yang didaraskan sampai akhirnya berkembang menjadi 50-an dengan 3 peristiwa dalam hal ini. Ini adalah perkembangan yang ada dan tentunya dari ketetapan-ketetapan yang dibuat oleh para paus, para petinggi gereja, sehingga 50 ini nantinya dibagi dalam 3 peristiwa itu. Dan ini menempatkan Maria, Bunda Maria dalam konteks gerejawinya, menunggu dirinya tanah tandus dengan orang-orang yang hancur, terluka, dan umat Allah yang kecil. Salam surgawi datang lebih dulu padanya, karena sebenarnya salam Maria bukanlah doa yang menaik ke atas, melainkan berkat ilahi turun yang dicurahkan kepada semua manusia. Maria berdiri padang gurun atas nama seluruh umat manusia sehingga dapat mekar sekali seperti bunga mawar. Kata yang ditunjukkan kepada Maria ditujukan kepada semua orang, bersukacitalah, Tuhan bersamamu. Dan di sini kita melihat mengambil air dari mata air keselamatan seperti hujan yang memberikan kesuburan. Salam Maria memperbarui kehidupan kita. Beberapa teks mengatakan bahwa rosario adalah sekolah doa, menguatkan tubuh, jiwa, dan roh kita. Dan rosario juga memiliki orientasi kristologi sebagai ringkasan kitab suci. 3 peristiwa dan juga 4 peristiwa ditambahkan oleh Paus Fransiskus, Johannes Paulus kalau nggak salah, yang peristiwa terang bahwa semua itu adalah rosario adalah berpusat
tetap berpusat kepada Yesus Kristus. Dan beberapa penulis juga mengatakan bahwa kita bisa sampai kepada Tuhan Yesus melalui Bunda Maria. Dan salah satunya adalah lewat doa rosario ini. Dan rosario adalah doa vokal yang kuat, dan ini adalah cara doa kontemplatif yang bisa didoakan bersama dengan komunitas seperti yang kita doakan tadi, atau secara kita berdoa sendiri. Di saat kita, nanti juga ini bisa dilakukan di bersama-sama ataupun secara sendirian. Rosario meditasi, refleksi yang serius. Rosario keintiman, memandang dengan kasih. Rosario persatuan, istirahat dalam Tuhan, dan mendengarkan di dalam hati. Dan memang ya dalam kenyataan yang ada, banyak orang yang meninggalkan rosario kan tidak sesuai dengan perkembangan spiritual mereka. Tetapi mereka akan terkejut dengan dinamika yang ada, yang original, dinamika yang aslinya. Dan bagaimana kita juga beberapa Ordo Dominikan dan juga promotor rosario pergi ke mata air ataupun sumber yang diwariskan atau menjadi warisan dari Ordo Dominikan atau Ordo Pawarta ini. Dan ini ada fresko gambaran yang dilukis oleh salah satu Dominikan juga, siapa namanya saya lupa, Fra Angelico adalah, dan di sini kita melihat Bunda Maria di salah satu sisi dan Santo Dominikus salah satu sisi. Tema sentral ketuhanan Yesus, pokok kontemplasi dan khotbah kita. Penderitaan namun kemenangan Yesus dari sekarang dengan kuasa yang masih keluar dari luka-lukanya yang mulia untuk menyembuhkan umatnya. Dan Bunda Maria adalah kontemplatif pertama dan tertinggi yang sudah sibuk merenungkan hal-hal ini dalam hatinya. Dan pada yang sama mengundang Santo Dominikus untuk menemaninya. Santo Dominikus berdiri untuk diri kita sendiri, merenungkan firman dalam kitab suci dan bersiap untuk mengkhotbahkannya, mewartakannya kepada orang lain. Ini Fra Angelico adalah menggambarkan Santo Dominikus berada bersama Bunda Maria dan menerima seperti yang nantinya juga akan disebutkan setelah 500 tahun selanjutnya pada penampakan di Fatima, temanilah aku merenungkan misteri rosario ini. Itu rosario juga dikembangkan lagi di penampakan di Fatima. Dan salah satu hal yang menjadi pesan juga bahwa kita semua diberikan kemampuan ataupun rahmat untuk mengetahui misteri kerajaan. Dan bagaimana misteri ini adalah menjadi tugas kita untuk mewartakannya kepada semua orang. Dan salah satu cara yang bisa kita lakukan adalah lewat doa rosario. Dalam setiap doa yang kita daraskan, dalam setiap juga itu adalah menjadi pewartaan kita. Dan salah satu ungkapan yang cukup dekat dengan Ordo Dominikan dan juga untuk kita semua tentunya adalah bahwa Rosario magis es modus predicandi quam orandi. Rosario bahkan lebih merupakan cara berkhotbah daripada berdoa. Dan ini yang selalu dihidupi oleh para Dominikan, dan ya tentunya juga dengan beberapa kongregasi lain yang mengenakan rosario sebagai identitas dirinya, identitas kongregasi atau ordonya, bahwa mereka selalu berdoa rosario di setiap saat. Dan ini adalah menunjukkan bahwa rosario juga menjadi cara bagi kita, dan tentunya juga sebagai orang Katolik adalah untuk mewartakan. Ya, dan salah satunya juga tentunya untuk berdoa, untuk mendekatkan diri kita kepada Bunda Maria dan tentunya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dari Paulus ke-6 bahwa rosario merupakan adalah doa Injil. Sebagaimana para imam cendekiawan suka mendefinisikannya mungkin lebih
hari ini daripada masa yang lalu. Dan kita melihat perkembangan yang begitu mendalam dari doa rosario ini sampai kepada peristiwa terang. Sehingga kita mau melihat bahwa dengan rosario, bila kita berdoa secara teratur dan bertahap, dan kita mungkin kita bisa masuk dalam misteri sabda Allah yang penuh belas kasih, masuk ke dalam menjadi manusia untuk membawa penebusan. Dan ini yang mungkin harus kita ingat, harus kita renungkan saat kita mendoakan rosario, bahwa kita mendapatkan rahmat, kita mendapatkan anugerah untuk masuk dalam sebuah misteri yang luar biasa, di mana Tuhan berkenan menjadi manusia untuk menebus kita. Dari salah satu pimpinan kami mengatakan bahwa rosario itu menjadi sarana penyembuhan yang bisa menyembuhkan. Pada awal rosario dikenalkan atau rosario didaraskan pada waktu itu, yaitu adalah juga yang kembali bahwa itu menjadi sarana pewartaan dan juga menjadi sarana untuk berdoa, berdevosi, seperti yang pengalaman para rasul, berikanlah kepada hamba-Mu mengucapkan firman-Mu dengan berani, sementara Engkau mengulurkan tangan-Mu untuk menyembuhkan, dan tanda-tanda serta keajaiban dilakukan melalui nama hamba-Mu yang kudus, Yesus Kristus. Dan ini yang dihidupi pada para Dominikan pada saat itu. Ya tentunya bisa dibilang bahwa ini adalah warisan yang diberikan kepada kepada kita semua saat ini melalui tulisan-tulisan yang juga kesaksian-kesaksian yang diberikan kepada kita lewat tulisan-tulisan pengalaman-pengalaman para santo-santa dari Dominikan. Dan salah satu hal yang pengalaman yang ada adalah bahwa dan ini juga kita melihat bahwa penyembuhan adalah bagian dari kerasulan rosario pada saat itu, pada masa pertengahan itu. Jadi Dominikan Odo Pawata mengangkat manik-manik, mengundang para pendengarnya untuk menyentuh Tuhan dalam iman. Saat mereka dengan hormat memanggil atau mendoakan nama Yesus di setiap doa Salam Maria yang didaraskan. Jadi manik-manik itu seperti jubah Yesus. Yang kita lihat di dalam bacaan Injil, ada wanita yang pendarahan dan berkata bahwa hanya menjamah jubahnya saja maka saya akan sembuh. Dia menjamah hanya jubah atau ujung jubah Yesus akan sembuh. Dan ini juga pada saat itu yang dipercaya adalah bahwa dengan memegang ataupun menyentuh manik-manik, maka mereka akan menerima kesembuhan. Dan ini adalah kesaksian dari Granada, Louis Bertrand, gambaran tentang mukjizat yang dilakukan melalui penggunaan manik-maniknya. Dan ia menempatkan di leher orang sakit dan orang sakit itu sembuh. Dan juga rosario menyembuhkan orang sakit yang berdosa yang bertobat dan juga membangkitkan orang mati supaya hidup kembali. Itu kuasa rosario yang dipercaya para Odo Dominikan pada saat itu. Ya tentunya hal ini adalah semuanya berkembang. Ya, tentunya ya ada sesuatu yang mungkin sudah terlepas dalam hal itu, bahwa pelayanan penyembuhan sudah bukan lagi menjadi karisma Dominikan. Dan mungkin juga itu bisa menjadi adalah sebuah kelalaian dari kita, kelalaian para Dominikan yang gagal dalam dimensi penyembahan rosario yang seharusnya menjadi bagian integral dari tradisi Dominikan. Paus Pius ke-11 pada tanggal 7 Maret 34 menulis bahwa rosario adalah prinsip dan dasar yang menjadi dasar Ordo Santo Dominikus untuk menyempurnakan kehidupan para anggotanya dan salah satu sarana untuk memperoleh keselamatan bagi orang lain. Itu yang seperti yang disampaikan oleh Bunda Maria saat menampakkan dirinya kepada Santo Dominikus adalah wartakan rosario, doakan rosario, maka
buah atau engkau akan mendapatkan buah dari pewartaanmu. Tentunya salah satu adalah buah pewartaan adalah keselamatan bagi banyak orang. Salah satu pengalaman dari ya pimpinan juga kembali pimpinan besar, pimpinan tertinggi dari Ordo Dominika bahwa Rosario adalah doa yang sangat sederhana. Sesuatu yang kita lakukan mungkin kalau bilang secara otomatis tanpa berpikir, dan hampir sama hanya seperti bernafas. Begitu sederhananya sehingga Dominikan ini mengatakan bahwa Rosario itu seperti bernafas. Bernafas begitu penting dalam kehidupan kita, maka kalau kita mau bilang bahwa Rosario begitu penting dalam kehidupan iman kita. Kita bernafas sepanjang waktu, kita tidak pernah membicarakan atau kita mungkin tidak pernah sadar bahwa kita bernafas. Dan ini yang dalam kehidupan Dominikan dan juga kehidupan kita semua, harapannya bahwa Rosario adalah seperti hanya bernafas. Sesuatu yang sederhana, sesuatu yang kita lakukan setiap saat, sesuatu yang tidak perlu kita bicarakan, tapi kita hidupi, kita imani dengan yang dapat membawa kita kepada Tuhan, kepada Yesus sendiri. Rosario memang sederhana, sangat-sangat sederhana, tapi dengan kesederhanaan itu tentunya memiliki sesuatu yang mendalam, kebijaksanaan yang mendalam, yang semakin kita mendalami akan membuat kita semakin lapar, semakin haus, semakin rindu, dan harapannya bahwa bila kita semakin masuk ke dalam misteri Rosario, di mana seperti kita bernafas, maka kita akan menemukan kedamaian yang datang dari Tuhan. Kembali bahwa Rosario memang sangat sederhana, 5 kali Bapa Kami, kemudian 50 Salam Maria, sesuatu yang sederhana yang kita ulang sehari, seterusnya nanti kita akan mengapa itu harus diulang-ulang, dan itu adalah untuk menemukan kesederhanaan yang ada dalam kebijaksanaan sejati. Dan tentunya ini adalah hubungannya nanti ya akan ada ya karena kita melihat bahwa memang Tuhan sendiri adalah sesuatu yang sederhana. Tuhan adalah begitu sederhananya sehingga kita mungkin ya dalam satu sisi memang kita susah untuk menemukan atau mendekati Tuhan untuk menemukan Tuhan. Tetapi ya kita mau mencoba lewat Rosario ini bahwa kita mau mendekati kesederhanaan Tuhan lewat cara yang sederhana untuk menemukan kebijaksanaan sejati itu. Dan pengalaman dari salah satu Dominikan yang cukup terkenal di dunia kitab suci, bahwa 3 hal yang dia lakukan selalu dalam setiap hari adalah membaca Quran, mempelajari Alkitab, dan yang ketiga yang penting adalah berdoa Rosario. Jadi, dan ini yang selalu ditekankan juga kepada Dominikan dan tentunya kepada kita semua bahwa Rosario menjadi penting karena kesederhanaannya, karena kuasanya, dan terlebih lagi karena sama seperti nafas bagaimana kita bernafas. Seringkali kita menganggap doa sebagai upaya yang kita lakukan untuk berbicara dengan Tuhan. Doa bisa terlihat seperti perjuangan untuk menjangkau Tuhan yang jauh. Pertanyaannya, apakah Tuhan bahkan mendengarkan kita? Tetapi doa sederhana ini, doa Rosario ini mengatakan kita bahwa tidak demikian adanya. Dalam doa Rosario kita tidak, atau setiap doa kita tidak memecah keheningan atau tidak merusak keheningan dalam hal ini. Ketika kita berbicara, kita menanggapi kata yang diucapkan kepada kita. Ketika kita berdoa Rosario tentunya, kita dibawa ke dalam percakapan yang telah dimulai sebelum kita ada. Yaitu kita dibawa kepada dialog antara malaikat dan Bunda Maria, malaikat Gabriel kepada Bunda Maria mewartakan kabar gembira, firman Tuhan. Dan ini menciptakan ruang di mana kita dapat berbicara juga sama pengalaman yang sama bersama dengan Bunda Maria, Santa Maria,
Bunda Allah. Ini menjadi dialog kita, ini menjadi ungkapan hati kita, bahwa kita yakin akan kehadiran Tuhan dalam kehidupan manusia. Dan lewat Bunda Maria ini, maka kita juga bisa ikut ambil bagian dalam komunikasi yang ada, dalam dialog yang ada, pengalaman bersama Tuhan, Santa Maria, Bunda Allah. Doa Salam Maria seperti khotbah, ya kecil atau besar adalah, tapi adalah bagian bagaimana kita ikut ambil bagian dalam pewartaan. Rosario memberitakan kabar baik. Tapi seperti semua pewartaan yang baik itu lebih daripada itu semua. Tidak hanya memberi kita sebuah informasi, tetapi membawa sabda Tuhan itu sendiri. Membawa Tuhan itu sendiri. Kata yang bergema dalam setiap kata kita, kata yang melampaui keheningan dan memberikan kita suara, memberikan kita ungkapan yang datang dari keheningan karena kita ikut ambil bagian dalam sabda itu sendiri. Rosario adalah doa yang bisa kita doakan dalam rumah ataupun di jalan. Doa yang membangun komunitas dan juga yang menemani kita dalam perjalanan kita. Jadi ya seringkali ya mungkin karena ya kita jangan, dan ini juga tradisi banyak orang, artinya di tradisi agama lain juga mereka menggunakan manik-manik juga, maka kita bisa berdoa di mana saja, di jalan ataupun di saat kita berkendara di kendaraan umum, maka ya kita bisa berdoa. Rosario sering menjadi doa dalam rumah dan doa dalam komunitas. Ini yang seringkali menjadi kekuatan bagi kita. Dan terpenting adalah Rosario adalah doa yang para pesiara, doa yang menemani pesiara untuk melakukan perjalanan. Ya, selain Dominikan tentunya yang sering kita dengar adalah pengalaman Mother Teresa. Mother Teresa Calcutta beliau adalah salah satu yang begitu mencintai dalam boleh alam ini, selalu mendoakan doa Rosario kemana saja Mother Teresa pergi. Rosario tidak pernah terlepas dari tangannya. Dan ini yang menjadi contoh atau teladan bagi kita, bahwa kita adalah pesiara dimanapun kita. Kita adalah pesiara di sini, di dunia ini, dalam mana kita adalah pesiara, maka Rosario, harapannya adalah Rosario selalu menemani kita. Menemani dalam setiap perjalanan kita. Dalam kesibukan kita, ya harapannya kita mau berdoa Rosario. Dalam kesendirian maupun terlebih lagi dalam masa-masa yang tenang ataupun masa-masa yang tidak terlalu sibuk, maka Rosario adalah menjadi salah satu jalan bagi kita untuk masuk ke dalam misteri akan rahmat dan kasih Tuhan. Setiap Salam Maria, Ave Salam Maria, adalah merupakan perjalanan kita. Perjalanan yang harus kita lakukan dalam kehidupan ini, mengingatkan kita akan kelahiran kita, juga hari akhir kita. Rosario juga selain mengingatkan kita akan kelahiran kita, tapi juga Rosario mengingatkan kita akan waktu sekarang. Ya, seperti yang kita doakan kan. Yang kita doakan adalah bagaimana Tuhan Bunda Maria mengingatkan bahwa bagaimana kita lahir, kemudian mengingatkan kita akan saat ini, saat sekarang, dan juga adalah untuk memberikan kekuatan kepada kita, keberanian kita saat kita berada di akhir kehidupan kita. Dan dalam hal ini adalah untuk memberikan keberanian sebagai seorang pesiara untuk menghadapi kemungkinan-kemungkinan yang ada, yang mungkin yang kita tidak tahu. Tetapi kita tetap berpegang pada kebaikan Tuhan, kepada kabar baik yang
Tuhan berikan lewat doa-doa rosario ini. Dan dan salah satu yang saat adalah menjadi doa rosario akan membawa kita, memberikan kita kepada kekuatan, memberikan kita keberanian untuk menghadapi hari akhir kita, kematian, mengetahui bahwa kita tidak akan melakukan sendirian. Kita tidak akan pernah sendirian. Yang kita yakini adalah Bunda Maria akan selalu menemani kita, dan Bunda Maria akan selalu berdoa untuk kita. Ya tentunya dengan harapannya bahwa kita bisa berdoa rosario di hari terakhir kita, yaitu yang harapannya. Maka itu harus dibangun dari awal bahwa kita mau mendoakan rosario setiap saat. Dan tentunya bahwa kita menyadari bahwa segala sesuatu berasal dari Tuhan, daripada Allah, dan setiap misteri rosario adalah bagian dari satu misteri penebusan kita di dalam Kristus. Dan itu yang jadi penting saat kita mendaraskan doa-doa rosario. Ketika kita mendaraskan doa rosario, kita sedang merayakan bahwa Tuhan benar-benar bersama kita, dan kita diundang untuk berada di hadirat Tuhan. Kita melihat bahwa ini menjadi peristiwa pengulangan kembali, bahwa saat malaikat mengunjungi Bunda Maria mengatakan bahwa Tuhan besertamu. Ini adalah doa akan kehadiran Tuhan. Dan doa rosario ini mengingatkan kita akan kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita, dan undangan Tuhan supaya kita boleh ada untuk kita hadir di hadirat Tuhan. Dan maka dalam setiap doa rosario, bila dalam pengalaman kita, bila kita bersama dengan orang yang kita kasihi, dengan orang yang kita kenal, dengan orang yang dekat dengan kita, maka kita tidak akan pernah memikirkannya, atau kita tidak akan berusaha untuk mencoba untuk tahu lebih banyak tentang dia, karena kita kenal dia. Yang ingin kita lakukan adalah untuk bersama-sama dengan orang yang kita kasihi, hanya ada untuk dia, hadir untuk dia. Dan ini juga yang ingin kita bangun dalam saat kita mendaraskan rosario, bahwa kita mau menyadari kehadiran Tuhan, dan bagaimana kita juga mau hadir di hadirat Tuhan. Dalam rosario kita tidak mencoba untuk berpikir tentang Tuhan. Ya kembali bahwa begitu sederhananya. Dan tentunya dalam setiap doa rosario kita mau bawa seluruh apa yang ada dalam pikiran kita, ataupun apa yang menjadi concern kita, perhatian kita mau bawa kepada Tuhan sendiri. Dan sebaiknya kita bersuka cita dalam kata-kata malaikat ditujukan kepada kita masing-masing bahwa Tuhan bersamamu. Dan ini yang merupakan kunci bahwa mengapa kita mengulang-ulang. Kita tanpa henti mengulangi kata-kata yang sama ini dengan semangat yang tak ada habisnya dari anak-anak Allah yang menghidupi kabar baik. Jadi pengulangan doa rosario tentunya ini adalah menjadi sama dengan beberapa tradisi yang lain yang kita bilangnya mantra, tetapi kita melihat bahwa pengulangan ini adalah menjadi momen penting dalam kehidupan kita, momen yang mengingatkan kita, bukan hanya mengingatkan, tapi mengundang kita untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kita selalu menyadari akan kehadiran Tuhan, Tuhan bersamamu, dan kita adalah orang-orang, kita adalah anak-anak yang menghidupi kabar baik. Adalah anak-anak, kita adalah kita dipanggil untuk mewartakan kabar baik itu juga. Maka bila kita mau masuk ke dalam misteri rosario, kita mau berdoa dalam kehadiran Tuhan, ya tentunya dalam pengulangan ini adalah supaya kita masuk lebih dalam kebijaksanaan sejati, yaitu Tuhan sendiri. Dan pada akhirnya
kita akan dipilih atau kita dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi pewartanya. Karena kembali bahwa rosario ini adalah menunjukkan sebuah kabar baik, menunjukkan kehadiran Tuhan. Maka dari situ kita akan diminta oleh Tuhan sendiri, kita juga diminta oleh Bunda Maria untuk mewartakan rosario. Sama seperti Bunda Maria menampakkan diri kepada Santo Dominikus untuk mewartakan rosario supaya mendapatkan buah dari pewartaannya untuk mewartakan keselamatan, untuk membawa orang-orang banyak dalam keselamatan. Maka kita yang berdoa rosario, kita diundang untuk masuk dalam kehadiran Tuhan, dalam pengalaman kabar baik. Tapi dari situ kita diminta, kita juga diundang untuk mewartakan kabar baik lewat doa rosario, lewat pengalaman kita bersama Tuhan, dan terlebih lagi kita mau mengalami pengalaman bersama bundanya, Bunda Maria yang begitu dekat dengan Tuhan. Dan bagaimana malaikat Gabriel mau datang kepada Bunda Maria dan menyampaikan kabar baik bahwa Tuhan beserta Bunda Maria, Tuhan beserta kita. Sekian, terima kasih. Santo Dominikus, doakanlah kami. Terima kasih, Pastor Ming, sudah menjelaskan kepada kami dengan benar-benar sempurna tentang keistimewaan Santo Dominikus, juga tentang rosario. Tetapi berikan kesempatan sedikit untuk saya, Pastor, untuk membagi ada beberapa hal. Keistimewaan dari Santo Dominikus adalah Bunda Maria memberi rosario kepada Santo Dominikus untuk diwartakan. Dan keistimewaan lainnya, Santo Dominikus menganggap berdoa rosario itu seperti bernapas. Dan beberapa hal penting tentang rosario. Yang pertama, menguatkan atau menyembuhkan tubuh, jiwa, dan roh. 2, rosario adalah ringkasan kitab suci lewat peristiwa-peristiwanya. Di dalam doa rosario, kita akan menemukan kedamaian. 4, rosario adalah teman yang paling setia di dalam perjalanan. Itu kira-kira yang dapat saya simpulkan malam hari ini, Pastor. Semoga berkenan di hati Pastor dan juga di hati teman-teman. Saat ini kita akan masuk ke dalam sesi pertanyaan, ya, Pastor. Baik. Ya. Bapak Ibu, kita persilakan menyiapkan pertanyaan, mungkin sharing juga boleh. Terima kasih. Boleh. Ya. Tetapi sebelum ada pertanyaan, Pastor, saya akan bertanya satu hal. Tadi Pastor ada menyinggung soal bid'ah. Apakah bid'ah itu sama dengan imam atau pastor? Itu pertanyaan dari saya. Ya, terima kasih Ibu Minar. Bid'ah itu aliran sesat, Ibu. Oh. Jadi bid'ah itu aliran sesat. Apa istilahnya dalam sekarang? Bukan aliran sesat. Jadi mereka yang berusaha untuk menarik banyak orang untuk keluar dari kelompok. Jadi kelompok sesuatu lah. Jadi bid'ah itu kalau ada heretics, kalau istilah lainnya ada heretics bahasa Inggrisnya. Kemudian yang datang yang sampai kepada kita lah bid'ah, itu adalah kita bilangnya aliran sesat. Jadi mereka ya cukup terstruktur, mereka punya anggota-anggotanya. Saya kurang tahu, pasti ada beberapa juga pastinya, entah itu mereka seorang imam atau seorang suster atau segala macamnya, tetapi mereka juga mempunyai struktur sendiri. Jadi ada pemimpinnya dan segala macamnya itu ada. Dan mereka dan bid'ah atau aliran sesat Albigensian ini
Yaitu yang pada waktu itu cukup berkembang pada saat itu. Ada begitu banyak dari saat aliansi saat ini juga berkembang di awal-awal perkembangan kekristenan. Ada Arianisme, ada beberapa yang sangat terkenal juga. Tetapi pada abad 12 itu, abad pertengahan itu adalah Albigensian yang sangat berkembang saat itu. Dan mereka menyebut dirinya itu sebagai seorang yang tersucikan atau termurnikan, bilangnya. Mereka memurnikan diri, termurnikan. Dan itu yang membuat mereka menghukum diri mereka, menghukum badan ini untuk mencapai kemurnian. Tentunya dengan cara yang salah. Mereka berusaha bukan mati raga, kita boleh bilangnya, tapi mereka benar-benar bukan mati raga, tapi mematikan raga. Jadi mereka berusaha untuk mencampuri dan segala macam, ya pokoknya dengan berusaha untuk mematikan raga supaya mereka mendapatkan kemurnian dari jiwa mereka. Itu yang aliran sesat yang ada pada waktu itu. Jadi mungkin ada imamnya, mungkin ada, tapi ya itu. Dan satu hal yang penting bahwa Albigensian juga percaya bahwa ini yang seperti yang disampaikan tadi, bahwa mereka tidak mempercayai bahwa Tuhan hadir. Artinya Tuhan menjadi manusia itu yang mereka yang tidak percayai. Itu yang berkembang pada waktu itu. Jadi sehingga membuat banyak orang tidak lagi mengimani Kristus, itu salah satunya. Sehingga Santo Dominikus terpanggil untuk mewartakan itu, terpanggil untuk membawa kembali umat-umat supaya mereka kembali kepada iman yang benar akan pentingnya inkarnasi Yesus yang menjadi manusia untuk menyelamatkan kita, yaitu berkat pewartaan Santo Dominikus. Dan kita melihat memang bid'ah itu sudah, dalam hal ini bid'ah sudah tidak ada, yang percayakan itu sudah tidak ada lagi pada waktu itu, ya karena pewartaan Santo Dominikus ini. Begitu. Terima kasih banyak, Pastor, tentang penjelasannya. Ya, Bapak Ibu dipersilahkan, mungkin diberi kesempatan untuk 1-2 orang. Mungkin ada yang akan bersharing tentang rosario yang membantu dalam banyak hal dan pengabulan doa. Nah, jika tidak ada, Pastor, mungkin nanti setelah selesai doa penutup, ada acara bincang-bincang santai. Mungkin pada saat itu teman-teman akan mengajukan beberapa pertanyaan, ya, Pastor. Nah, Pastor, mohon doa di dalam doa penutup. Baik, untuk pertama itu mohon doa dan berkat bagi keluarga saudari kita, Ibu Elis dan Bapak Herianto, yang malam hari ini sedang merayakan anniversary, ya, Pastor. Dan juga mohon kesembuhan untuk Lam Riki yang sedang koma. Dan mohon berkat untuk kita semua yang hadir pada malam hari ini, Pastor. Baik. Mari satukan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dialah Bapa yang Maha Baik, kami mengucap syukur kepadamu atas kesempatan yang begitu indah yang boleh kami alami pada malam hari ini. Kami boleh merenungkan, belajar terutama
akan misteri yang begitu indah, misteri akan kabar baik-Mu, misteri akan kemurahan-Mu yang Kau berikan kepada kami lewat Bunda-Mu, Bunda Maria. Setiap doa yang kami haturkan lewat dengan perantaran Bunda-Mu melalui rosario, layaknya seperti kami bernafas. Begitu sederhana, begitu indah, tetapi membawa kehidupan, membawa kekuatan. Semoga setiap doa rosario yang kami daraskan, yang setiap doa rosario yang kami doakan, membawa kekuatan kepada kami, membawa keberanian kepada kami, dan terutama membawa iman, harapan, dan kasih. Secara khusus kepada mereka yang merayakan anniversary, ulang tahun pernikahan, yang kesekian dari Ibu Elis dan Pak Herianto. Semoga dengan kemurahan-Mu, dengan kasih karunia-Mu, Kau senantiasa memberkati Ibu Elis dan Pak Herianto dengan berkat melimpah, dengan kesehatan, kasih sukacita dan damai sejahtera, dan juga Kau memberkati keluarga besarnya, putra-putrinya, cucu-cucunya, dan semua orang yang Kau tunjuk untuk mengenal mereka. Dan juga kita mau berdoa dengan penuh iman, dengan penuh kuasa yang Kau berikan, lewat doa rosario yang begitu sederhana, tetapi membawa kuasa kesembuhan. Kami mau berdoa untuk Lanlan dan Diki yang saat ini sedang koma. Semoga dengan doa rosario yang kami haturkan, doa rosario yang kami dasarkan, setiap butir manik yang kami doakan, yang menjadi bukti kehidupan dari nafas kami, membawa kesembuhan kepada Lanlan dan Riki, sehingga mereka dapat merasakan kebaikan-Mu, merasakan kemurahan-Mu, karena doa-doa dari kami semua yang percaya akan kasih dan karunia-Mu. Akhirnya ya Bapa, kami mau melanjutkan seluruh aktivitas kami pada malam hari ini. Kau mau menjaga kami dalam istirahat kami, Kau mau menjaga keluarga kami, dan Kau juga mau melindungi tempat istirahat kami, rumah kami, di mana rumah kami menjadi tempat untuk mendoakan doa rosario, di mana rumah kami menjadi tempat untuk bersekutu, untuk mendekatkan diri kepadamu. Dan semoga doa rosario menjadi bekal bagi kami, menjadi teman bagi kami, dalam rumah, dalam keluarga, dalam komunitas, dimanapun juga kami berada. Semoga doa rosario mengingatkan kami akan kasih-Mu, di mana Engkau mau hadir sebagai seseorang yang sama dengan kami, sebagai seorang manusia, untuk menunjukkan kebaikan-Mu dan untuk menunjukkan kasih karunia-Mu. Terima kasih ya Tuhan, dan kami aturkan seluruh doa-doa ini dengan perantaran Putra-Mu, Tuhan kami, Yesus Kristus. Tuhan bersamamu, dan bersama roh-Mu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati, melindungi kita semua, anggota keluarga kita, putra-putri kita, orang-orang yang kita doakan. Memberkati seluruh niat baik, kesehatan kita, karya usaha kita. Memberkati istirahat malam kita, dan memberkati rumah kita masing-masing. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih banyak. Terima kasih, Pastor. Terima kasih
untuk Terima kasih, kasih Pastor. Terima kasih, Pastor. Pastor. malam Saya sudah Terima mau kasih, Pastor. Terima kasih Pastor. Selamat malam, selamat beristirahat. Terima kasih, Pastor. Terima Selamat kasih malam semuanya. semua teman-teman. Terima kasih, Pastor. Terima kasih semua Terima kasih, Bapak. Pastor. Selamat malam. Selamat semua. istirahat. Pastor, terima kasih. yang mendalam ditinggalkan suami dan kedua orang tuanya dalam waktu dekat. Apakah paralel dengan kepergian dan bagaimana? Terima kasih Pastor Ming. Terima kasih Ibu Terima kasih Nina. Ibu. Terima Ya, terima kasih kasih. semua Pastor, Sister. Oh, Ya, ini ada yang bertanya nih, Ani nih. Siapa ini? Ani? Ya. Ibu Ani, silakan Ibu Ani. Pasti banyak pertanyaan Ibu Ani. Silakan. Ya, ya. Iya, Kalau Pastor. kita boleh berdoa itu. Ya. Oh ya baik, silakan mau disampaikan sendiri Bu Ani, silakan. Mohon izin bertanya, Pastor. Baik, Ibu ya, Ibu atau? Ibu. Ibu Baik, kayaknya. saya kira Sister. Eh, tadi dikatakan Romo dahulukan malaikat yang udah memulai pembicaraan dengan Tuhan. Apakah itu malaikat pelindung kita yang memulai pembicaraan dengan Tuhan lebih dahulu? Berarti kita sungguh beruntung ya, kita dilibatkan dalam pembicaraan dengan malaikat untuk memuliakan nama Tuhan ya, Romo. Ya tentunya kita dalam konteks yang tadi adalah bukan masalah apakah ada malaikat. Ya tentunya kita percaya bahwa malaikat selalu ada untuk kita, tapi bahwa konteks tadi adalah bahwa dalam setiap doa rosario itu kita menghadirkan kembali seperti dalam kita ataupun kita merenungkan kembali peristiwa malaikat Gabriel mewatakan kabar gembira kepada Bunda Maria. Jadi saat salam bagimu Bunda yang terberkati itu kan dari yang Gabriel adalah Tuhan besertamu, yang pertamanya adalah Tuhan besertamu. Salam bagimu. Itu mengingatkan kita bahwa salam dari malaikat Gabriel itu juga merupakan undangan bagi kita. Jadi itu mengingatkan kita akan setiap doa rosario yang kita salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu itu adalah juga menjadi doa kita dan juga menjadi harapan kita dan tentunya itu adalah pengalaman kembali bahwa malaikat itu benar-benar mau berkata-kata kepada kita. Itu inti arahnya ke sana dalam untuk merenungkan kita ya. Ya tentunya kita percaya bahwa dalam setiap doa, dalam setiap kesempatan kita mempunyai malaikat pelindung itu yang kita percayai kan. Bahwa malaikat pelindung selalu ada bersama kita. Dan apakah malaikat ini membantu kita untuk berdoa? Ya kita yakini itu ada bahwa malaikat pun juga akan membantu kita untuk berdoa untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Ya ini karena yang kembali bahwa pengalaman Bunda Maria itu menjadi ya harapan juga menjadi pengalaman kita sendiri. Bahwa malaikat menyampaikan kabar gembira itu kepada kita. Dan itu yang memang bukan hanya kepada Bunda Maria. Karena Bunda Maria adalah Bunda kita, artinya bahwa itu kita juga menjadi bagian dari sejarah keselamatan yang lebih besar. Artinya kabar gembira yang lebih besar itu bahwa Tuhan bersamamu, ya kan, Immanuel, Yesus yang bersama kita, ya itu yang menjadi sumber kekuatan kita, dan itu yang harus kita imani, ya harus kita hidupi saat kita mendoakan rosario. Saya rasa di sana, tapi bahwa memang ya kembali bahwa ya malaikat itu akan selalu ada bersama kita, itu kan, itu yang kita yakini, dan gereja Katolik juga mengakui akan hal ini, bahwa setiap orang atau setiap ya siapapun akan selalu didampingi oleh malaikat, begitu. Ya, semoga menjawab atau ada pertanyaan lain. Terima kasih, Romo. Tuhan berkati. Ya, silakan. Tuhan berkati, Ibu. Silakan yang lain.
Boleh mau tanya, Romo? Silakan. Saya pernah ada di satu lingkungan mengikuti doa rosario. Kan di dalam setiap peristiwa ada 10 salam Maria. Tapi mereka ada hanya 7, 8 sudah selesai. Nah, pada saat terakhir, kalau semua belum kebagian, bisa lebih dari 10. Bagaimana menurut Romo? Seperti itu, boleh-boleh saja. Itu saya kurang tahu pasti, karena memang ada beberapa tradisi yang ada. Karena kan kembali bahwa manik-manik itu berkembang begitu banyak, dan seperti doa koronka itu sendiri kan juga merupakan perkembangan yang awalnya juga doa rosario, dan untuk yang tradisi yang lain saya kurang tahu pasti, ada yang 7, 5 dan segala macamnya itu saya kurang tahu pasti juga dari tradisi mana. Tapi yang kita hidupi adalah bahwa yang ini adalah 10 kali salam Maria. Bahkan kalau yang dari teks yang ada kan bahwa 150 salam Maria itu awalnya. Kemudian berkembang dibagi 3 dengan 3 peristiwa yang ada, itu menjadi 50-an. Dalam tradisi kami pun ini yang kami doakan di Filipina juga berbeda lagi. Kami tidak menggunakan kalau doa yang kami lakukan, kami tidak mengawali dengan doa aku percaya. Nah, ini juga ada tradisi-tradisi yang berkembang. Gitu. Apakah mana yang benar atau mana yang salah? Tidak ada. Ini ada sebuah tradisi yang berkembang, dan saya rasa ya kita doakan sesuai dengan yang tradisi yang kita terima, itu saja. Itu. Jadi ini juga bukan untuk bersaing ya. Kita tidak bersaing. Ini metode, ini sarana. Kembali semua ini sarana, dan yang terpenting daripada itu doa rosario itu yang seperti itu adalah mendekatkan kita kepada Tuhan. Itu, dan juga supaya kita mengalami kehadiran Tuhan dan kita mau hadir dalam hadirat Tuhan. Itu yang harus kita ingat. Gitu. Jadi ya boleh dibilang ya, apakah semakin banyak semakin baik? Ya tentunya semakin baik. Tetapi harus yang dilihat adalah intensitasnya, bukan banyaknya. Karena kalau semakin intens, kita harusnya adalah kita akan masuk ke dalam sebuah pengalaman bersama Tuhan. Jadi intinya adalah bahwa kita masuk ke dalam keheningan ataupun dalam kedamaian. Nah, kita mau masuk ke dalam misteri Tuhan, dalam sebuah kebijaksanaan sejati gitu. Itu yang boleh dibilang ya akan membawa kita kepada pengalaman doa itu sendiri. Dan ya salah satu yang bisa kita lihat adalah buahnya, gitu kan. Jadi ya panjang, pendek dan segala macam itu adalah semuanya dari buahnya. Kalau kita lihat bahwa pengalaman doa seseorang membawa orang lebih dekat kepada Tuhan, lebih baik hidupnya, lebih ramah, lebih sabar dan segala macamnya, itu kita melihat bahwa mereka berdoa dengan baik, dengan benar dalam hal ini, dengan intensitas yang benar. Jadi saya tidak bisa bilang bahwa 7-5 salah, tidak ada. Bahkan yang lebih, misalkan mau 20 ya, tidak ada yang salah. Karena mungkin mereka datang dari tradisi yang lain. Tapi satu yang penting bahwa mereka bersama mendoakan doa salam Maria, itu aja. Kan itu. Tapi dari tradisi Katolik yang ya saya rasa dari semua dari Medan ya, ataupun segala macam, bahwa itu yang kita percaya bahwa doa 10 kali salam Maria itu yang menjadi ukuran normal yang kita yakini, itu saja. Terima kasih, Romo. Itu yang ya. Baik, terima kasih, Bu. Terima kasih. Terima kasih, Romo Ming. Tapi ada kerinduan dari beberapa teman Romo. Kami ingin mengenal Romo lebih dalam lagi. Romo bertugas di mana, di paroki mana, Romo? Ya, baik Ibu. Saya saat ini berada di Pontianak. Wow. Saya tidak di paroki, saya tugas di kampus. Kami punya sekolah namanya STKIP Pamaneta Lino, tapi bukan di Pontianak, sekitar 4 jam ke arah Sintang. Dan nama daerahnya adalah Ngabang, Kabupaten Landak. Jadi saya di sini, kami Dominikan hanya membantu keuskupan dalam kampus dan juga
di seminari untuk S2 untuk para frater, pembinaan para frater, formasi para frater, kami juga membantu di sana sebagai rektor, dan satu kami membantu di bagian keuangan. Jadi di Pontianak ini, Kalimantan Barat, kami tidak memegang paroki. Tugas kami di seminari, sekolah 2 orang, saya dengan Romo Robini, Romo Andreas di bendahara Keuskupan. Itu. Kalau asalnya saya sendiri asal Surabaya. Oh ya, dari Kemarin Surabaya. harusnya Romo Adrian, saya rasa harusnya yang memberikan sharing saat ini adalah Romo Adrian. Mungkin beliau sibuk sehingga saya minta ganti oleh Romo Adrian untuk berbagi tentang Rosario ini. Terima kasih banyak, Romo. Ini semua kebanyakan di Medan ya, ada di Medan? Oh tidak Romo. Memang gitu. kita lebih banyak dari Medan, tapi ini sudah tersebar hampir di seluruh Indonesia, Romo. Oh, untuk apa? Apa ini kelompok? Ada dari Maluku, ada dari Sulawesi, ada dari Jawa sendiri. Oh, Love Praying Family, Love Praying Family. Oh. Ya, bahkan peserta kita juga ada dari Kuala Lumpur, Singapura, Sydney. Orang Indonesia? Orang Indonesia? Iya, bahkan tadi mungkin ada hadir juga Ibu Cynthia dari Kanada. Oke, kalau orang Indonesia, kalau kan saya ada teksnya Inggris tadi kan, berarti kalau misalkan ini bisa baca Inggrisnya, tidak masalah. Iya. Ya. Jadi Love Praying Family, saya lupa. Di Kalimantan juga ada, cuma saya nama kelompoknya apa, mungkin bukan Love Praying Family dia. Mereka untuk mendoakan anak-anak mereka dari kelompok, kebanyakan ibu-ibu nggak salah. Iya. Apakah Love Praying Family, saya lupa. Oh tidak, Love Praying Family bukan. Kita hanya ada di dalam Zoom aja. Oh gitu. Iya. Oh, tapi sebelum Zoom ini komunitas secara offline ya? Enggak? Dulu 16 tahun yang lalu. Oh gitu. Ya. Ibu Hita Dewi masih ada di sini. Oh. Barusan saya diinfo sama Ibu Hita Dewi karena katanya Pastor Ming baru ditasbiskan 2 tahun ya. 4 tahun yang lalu, Romo Bayu yang 2 tahun. Saya 2017. Oh, 4 tahun. Masih muda sekali loh. Iya. Untuk imamat ya muda, tapi saya tidak muda. Tapi penuh karisma ya, Romo. Kenapa? Penuh karisma. Kalau imamat saya masih muda karena saya masuknya terlambat. Kalau umur saya sudah banyak umur. Saya tidak muda lagi sudah. Yang anggota Dominikan yang paling muda Romo Bayu. Beliau yang tabisan 2019, 2 tahun lalu. Iya. Saya termasuk sudah umur, cuman ya karena masuknya terlambat. Saya selesai kuliah dulu, saya selesai studi dulu. Ya mohon doanya supaya kita semua setia sampai akhir. Mohon doanya selalu. Ada calon kah? Ada siapa yang punya teman atau anak teman yang mau jadi pastor, bisa diarahkan ke Dominikan. Kemarin ada Medan itu ada 1 calon, berapa orang? 2. Saat ini masih sudah selesai novis, kuliah filsafat, satunya masih baru masuk. Siapa namanya? Saya lupa. Marco. Satunya lupa saya namanya, lama itu. Ada 2 dari Medan kami. Ya. Ada beberapa. Saat ini kami ada 8 orang baru. Kalau ada teman atau kenalan siapa yang ingin anaknya yang jadi pastor, boleh dikenalkan dengan Dominikan. Baik, Pastor. Siap. Iya, terima kasih banyak gitu.
Ada suster juga satu, saya rasa orang Medan, saya lupa namanya itu. Tapi sekarang masih di Filipina dia, tugasnya di sana. Itu yang saya tahu. Keluarga Dominikan juga, suster dengan karisma Dominikan. Rumahnya saya kurang tahu daerahnya, supaya beliau di Medan. Ada suster juga. Ya, kalau ada yang mau jadi suster, ya silakan boleh diarahkan ke Dominikan juga. Ada banyak kami kalau susternya. Terima kasih, Pastor. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Pastor Ming sudah bersungguh-sungguh hati mempersiapkan materinya. Terima kasih Begitu banyak juga. luar biasa. Jelas ya tadi? Jelas atau masih ada pertanyaan atau? Sudah jelas sih. Tapi tadi suara enggak masalah ya? Saya takutnya ini jaringan putus-putus soalnya. Bagus sinyalnya. Bagus ya, sinyal bagus ya. Sempurna. Ya, Bagus. kabel. Soalnya kadang Pontianak tiba-tiba putus ya. Saya juga baru tahu bahwa doa Salam Maria itu bagaikan embun yang turun dari surga membasahi bumi dan menyuburkannya. Itu luar biasa. Itu ya memang saya rasa memang beberapa ini kan pengalaman para, ya saya rasa saya sharing dari beberapa penulis saja. Saya beberapa memang ya itu seperti juga nafas itu kan sesuatu yang mungkin baru bagi kita kan. Jadi kadang rosario, kadang ya kalau kita ingat ya kita doa rosario kan. Kalau bulan rosario aja misalkan gitu aja kan. Tapi kalau jadi pengalaman sebuah, kalau kita seperti bernafas ya, artinya bahwa memang itu menjadi sebuah bukan hanya kebutuhan, tapi ya itu menjadi benar-benar sebuah apa ya kehidupan kita gitu kan. Ya, salah satu juga embun itu juga menjadi sesuatu yang menyejukkan. Ya harapannya kita menjadi ya kita yang ini ya kita benar-benar menjadi pewarta juga, pewarta rosario. Romo, bila ada waktu, ada satu pertanyaan ini yang hampir terlewatkan ya Romo. Iya. Penjelasan Romo. Maria menyerahkan untayan rosario, padahal doa rosario adalah doa pada Yesus melalui Bunda Maria. Bagaimana bisa terjadi? Mohon dijelaskan. Dalam pemahaman bagi yang belum paham, sepertinya Maria mau menjadi perantara kita bila doa memohon pada Tuhan Yesus. Terima kasih. Ini pertanyaan dari Pak Ius Suwarno. Sebentar. Maksudnya gimana? Apakah Bunda Maria menjadi perantara begitu doanya? Maksudnya pertanyaannya. Saya masih itu karena dari beberapa tradisi itu ada juga bukan tradisi ya, tradisi ada yang melukis bahwa Bunda Maria mengulurkan rosario untuk membawa orang-orang ke surga. Itu ada. Jadi juga ada tradisi seperti itu, ada lukisan juga seperti itu. Jadi rosario itu seperti apa menjadi kayak tali itu misalkan. Dari tradisi Agustinus, pendiri OSA, Agustinian, mereka punya tradisi yang lain. Mereka yang gunakan adalah sabuk. Odo Santo Agustinus mempunyai sabuk yang panjang, yang diikatkan di pinggangnya itu sabuknya panjang. Mereka tidak menggunakan rosario. Mereka percaya bahwa dengan tali ini, Bunda Maria mengangkat jiwa-jiwa ke dalam surga. Ya, ini adalah sebuah pengalaman tentunya ya kita boleh bilang legenda juga boleh, tapi juga ini juga menjadi sebuah kepercayaan. Maka bahwa melalui doa rosario ataupun juga dalam hal ini adalah melalui Bunda Maria, kita mau datang kepada Tuhan, kita mau mendekat kepada Tuhan. Ini juga seringkali diserang ya dari saudara-saudara kita yang lain, dari umat yang lain, dari umat yang lain, bahwa mengapa kita berdoa kepada Bunda Maria? Kenapa tidak langsung kepada Tuhan? Itu yang mungkin saya rasa mungkin arahnya ke sana. Saya tidak tahu apakah arahnya ke sana.
mengapa kita perlu berdoa kepada Bunda Maria dan tidak kepada Tuhan langsung. Nah, itu kan. Ya tentunya bahwa kembali bahwa Bunda Maria adalah menjadi perantara kita. Ya, kita mau berdoa kepada Tuhan langsung bisa, tidak ada masalah. Tetapi kembali bahwa sebagai manusia bahwa kita ya pengalaman kita dalam kehidupan kita. Kalau kita mau mendekati seseorang yang penting, entah presiden atau siapa segala macamnya, kita perlu lewat jalur lain supaya kita bisa lebih cepat lah misalkan, supaya kita didengarkan misalkan seperti itu. Ya, sepertinya dalam hal ini, ya bukan berarti bahwa Tuhan Yesus tidak mendengarkan kita, tidak, tapi ada pengalaman sendiri bahwa kita akan menjadi merasakan sebuah pengalaman sendiri saat kita dekat kepada seseorang yang lebih dekat kepada Tuhan sendiri gitu kan. Karena kembali bahwa satu-satunya orang yang boleh mengalami pengalaman yang sampai saat ini yang pengalaman begitu dekat dengan Tuhan adalah Bunda Maria sendiri. Jadi Yesus menjadi manusia dalam tubuh Bunda Maria. Itu kedekatan yang luar biasa kita. Dalam pengalaman para nabi dan segala macamnya pun tidak ada pengalaman yang begitu dekat. Ya memang ada Yakub dan segala macamnya tapi kan bergulat dengan malaikat dalam hal ini. Tetapi di sini ada pengalaman Bunda Maria yang begitu dekat dengan Tuhan, tahu siapa Tuhan. Dan ini dan kita doa kepada Tuhan ya tentunya ada sebuah pastinya kita akan sebuah kekosongan atau sebuah sebuah titik bahwa kita membutuhkan seseorang perantara gitu loh. Dan salah satu ya perantara yang bisa yang kita percayai benar-benar benar-benar manjur adalah Bunda Maria. Dan ini yang membuat kita dan mengapa kita membutuhkan perantara? Karena Bunda Maria kembali adalah ciptaan juga manusia. Tapi manusia yang mengalami kedekatan begitu istimewa dengan Tuhan. Maka kita membutuhkan Bunda Maria sebagai perantara kita. Itu yang bisa saya jelaskan bahwa atau yang bisa saya sharingkan bahwa kita dan Bunda Maria pun juga tidak pernah, kalau dalam tradisi di dalam kitab suci, Bunda Maria tidak pernah melihat dirinya sebagai mungkin perantara dalam hal ini. Karena kembali bahwa Bunda Maria selalu menghilang dalam setiap peristiwa penting dalam kehidupan Yesus Kristus. Kita melihat dalam bacaan Injil segala macamnya. Bahwa Bunda Maria pun juga tahu tempatnya dari sebagai perantara. Dan itu yang menjadi penting juga bahwa setiap doa kita yang kita sampaikan kepada Bunda Maria pasti akan sampai kepada Tuhan. Dan itu yang bahwa sampai kepada Yesus melalui Maria. Dan ini ungkapan yang tentunya yang sebagai kita yakini, sebagai yang kita imani bahwa kita akan menjadi lebih dekat kepada Tuhan lewat seseorang, bahkan lewat ibunya sendiri yang juga menjadi ibu kita. Nah, itu mungkin yang bisa saya jelaskan sedikit mengenai mengapa kita perlu berdoa kepada dengan perantaraan Bunda Maria. Kalau kita doa kita tentunya kepada Tuhan. Tapi bahwa kita lewat ini adalah menjadi perantara kita untuk sampai kepada Tuhan sebagai seseorang yang tahu dengan sedalam-dalamnya siapa Tuhan sendiri. Karena Yesus berkenan hadir lewat lewat diri atau lewat perantaraan Bunda Maria sendiri. Terima kasih, Romo. Semoga itu jawab pertanyaan saya. Tidak tahu persisnya pertanyaan saya. Iya. Semoga. Terima kasih banyak, Pastor Ming. Terima kasih.
ya yang sangat berharga telah diberikan untuk membimbing kami. Terima kasih banyak ya Pastor. Sampai ketemu lain waktu. Baik, terima kasih banyak Ibu, Bapak, Suster, Romo, Bu yang Adi. Terima kasih banyak atas waktu juga. Semoga lain kali suatu waktu bila saya ke Sintang, saya mampir di tempat Romo. Baik, selamat datang ya. Silakan. Terima kasih banyak Ibu Bapak semua. Tuhan memberkati. Salam sehat semua. Salam sehat, Romo. Terima kasih, Romo. Terima kasih. Saya pamit dulu. Terima kasih. Ya, selamat istirahat. Tuhan berkati. Selamat istirahat. Sampai ketemu Romo lain kali di lain waktu. Sampai ketemu lain kali. Baik. Oke, Romo. Terima kasih. Terima kasih, Romo. Terima kasih, Romo. Selamat malam. Malam baik. Sampai jumpa lagi besok malam. Iya, jumpa lagi besok malam kita. Waduh, baru keluar suara Pak Yosef. Jadi Selamat ya untuk uskup di Padang ya. Oh iya, uskup kita. Sudah lama kita rindukan nggak punya uskup. oh, sudah dapat uskup. Iya, Mbak Arin di pendapisan uskupnya. Oh. Oleh Pak Tiket, Pantesan pakai baju merah. Meriah sekali. Kapan undang Wah, luar uskupnya biasa ya. masuk RPF ya. Udah lama Pak rindu. Yosef. Rindu Nah, kita. begitu nanti itu langsung diundang ke RPF itu. Boleh itu, masih muda uskupnya. Wah. Katanya mantap. boleh loh. Jadi Ya. Pak Yosef nanti ya, Pak Yosef ya, atur waktunya untuk kita ya. Romo sekarang di mana, Romo? Sehat ya, Romo? Romonya sudah pamit, antum. Romo juga Sudah pamit. Terus ya. Udah left. Itu mau tanya yang sakit lagi koma itu lan-lan mana itu Ance? Nah, kurang tahu, Ros. Lan-lan adiknya Ibu Alin yang di Medan, Gereja Katedral. Oh, kirain lan-lan Palembang. Kan kita tidak tahu ya. Iya, kirain lan-lan Agatha Palembang. Kaget aku. Dengan siapa ini Ibu dari Palembang ya? Baru ya. Ibu Rosita. Dulu tetangga, sekarang sudah di Jakarta. Oh. Ini undangan temannya Ibu Anita ya. Terima kasih. Undangan dari Ibu Anita dengan Greta. Oh. Boleh masuk. Kalau Lanlan di Palembang kan dengan grup Mandarin ya. Nggak bisa Mandarin kita. Oh enggak, maksudnya Lan-Lan yang di Palembang itu yang pinter nyanyi. Oh iya, betul. Ya, Lan-Lan Agatha ya. Adiknya Nyoman. Menurut Mandarin. Dr. Swandi mana hari ini? Wong Palembang juga. Dr. Swandi lagi liburan kali nih. Dr. Swandi lagi musuhan sama saya. Tidak sayang-sayangan. Iya. Ya, Pak. Jadi lagi musuh sama saya dia. Nggak kirim pempek dia. Nggak kirim pempek, nggak kirim apa-apa, udah lagi musuhan aja. Terus apa kacau ini. Terus? Ya, lampu lagi matian. Oh, mati lampu. Kasihan deh lo. Waduh, gimana mati lampu? Bu Regina. Iya. Bu Regina, sepertinya ada Romo Agus dan Romo Mul. Romo iya, Mulyono benar. Ya, sama Agus tadi masuk ya. Iya. Itu Romo Agus nanti besok kasih renungan untuk kita ya. Romo Agus dari Taiwan ya. Besok giliran saya di lapor saya. Tadi dia chat saya, besok giliran saya. Dia bilang. Oh iya, benar. Ya tolong tadi sebarkan ke grup tapi Mandarin sudah keluar, ya. barusan saya ya. Romo Mul baru keluar. Iya, Romo Mul juga baru. Saya minta kedua Romo itu untuk join supaya melihat gambaran. Jangan tiba-tiba masuk terus entah gimana, nggak ada satu gambaran ya. Ya. Romo Mul sekarang di Argentina. Iya. Dulu kan di seminari Santo Iya. Paulus.
Iya. Kita banyak berkat ya dari Ordo SC ya. Itu Romo Fernando Abis apa pernah juga Bu Regina? Romo apa? Fernando Abis dari SX. Belum pernah. Boleh undang. Boleh undang. Oh, enggak, dia di Maureen juga, Ros. mungkin di Jakarta. Iya. Lili Iksan. Iya. Pastor Fernando di Tuasebio. Tuasebio. Halo, Ros. Oh, Tuasebio. Halo. Yurus. Terus Halo, apa Maureen. kabar? Halo. Kabar Halo baik. juga. Iyo. Lama dak jumpa. Ah, ini wong Palembang nih. Kabar Morin. Baik. Lili. Lama udah bersuo ya. Terus Iya, tanya dulu yang lain, terus. Lama nih ndak bersuo kita. Iya, udah bisa jalan ya. Sejak kita tur itulah. Iya, terakhir itu ya, Li. Setahun lebih sudah. Nah, ada apa-apa lah. Januari ini kaki 2 tahun. Januari. Kita jalan apa Januari ya? dong. Ya? Januari 20 ya. 21. Mereka 20. sudah pamit, itu jocongnya. Oh. Agak tunggu aman jalan lagi ya, Li. Iya. Oke. Ke Medan tuh Melo LPS. Iya. Sekarang kan kita ada ini jabaran baru ya untuk jalan-jalan ya. Iya. Dulu Kongres Wah, ini kalau sudah nggak pandemi udah pasti jalan-jalan ya. Iya, Sen, kita dan. Nanti kalau sudah bagus kita jalan-jalan Pak Kusnan. Ke Danau Toba. Ke puncak, puncak 2000. Kita di Medan. Ke Medan ya. Tempat patung baru itu, ada tempat patung baru itu, patung tinggi itu. Iya, yang puncak benar Pak Yosef. Iya. Iya, mulai lah. Nanti tunggu si corona selesai dulu Pak Kusnan. Iya benar-benar. Iya. Nggak lama kelihatannya. lagi Kelihatannya ya, sudah hampir habis ya. Ya mudah-mudahan 2022 bisa bersih semua lah. Pak Kusnan atur yang di Jakarta. Ya betul. Ya Pak Kusnan atur kita Jakarta dari Jakarta. Kita atur Li ya. Mantap lah. Sip lah itu. Kami melok ya. Melo kami Arya, Melo bae, wong Palembang. Melo, iya. Melo bae. Palembang sudah dekat. Melo bae. Iya. Ance adekmu loh, Hilaria loh. Iya, di Batam dia. Ya. Kawanku SD dari TK malah. Oke, saya dulu ya. Terima kasih. Saya juga ya. Ya. Oke. Ya, besok ya. Oke. Bye-bye. Bye-bye. Good night. Good night. Good night. See you tomorrow. Yo. Oke. See you tomorrow. Night.